selesai. Oke, terima kasih anak-anakku pada kesempatan kali ini. Sebelum materi dimulai pada kesempatan kali ini, saya absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Saya mulai Abrori, Nurul, Umar, Hidayat, Wahed. Ada yang tidak masuk? Semua masuk sama ya? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk semua dan kita akan belajar sesuai dengan materi yang telah kita berikan di LPP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi yang telah kita lakukan bersama, yaitu materi terkait dengan ayo menghindari sifat tercela. Sementara di tujuan pembelajaran ini ada tiga, ya. Ada tiga. Satu, kegiatannya adalah memahami definisi akhlak tercela yang berupa hubud dunia. Berarti nanti Anda harus paham apa definisi akhlak tercela yang berupa hubud dunia secara definisinya. Kalau misalnya nanti ada dua definisi, maka dua-duanya harus paham, ya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan dalil. Yang ketiga adalah cara menghindari hubud dunia. Kemudian bahayanya hubud dunia yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terakhir adalah kita diskusikan bersama, mengkomunikasikan bagaimana cara yang sebenarnya menjauhi hubud dunia. Sekarang kita akan bahas tentang materi terkait dengan hubud dunia. Ini adalah ilustrasi terkait dengan hubud dunia. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan tentang betapa tidak bolehnya hubud dunia. Dari tiga gambar itu menunjukkan bahwa perilaku hubud dunia itu tidak boleh, ya. Kita cermati bersama. Kemudian masuk kepada definisi hubud dunia. Pengertian hubud dunia. Sebelum Anda masuk ke dalil, cara menghindari dan lain semacamnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan hubud dunia, apa pengertian hubud dunia. Bisa Anda lihat di slide di depan bahwa hubud dunia itu terbagi menjadi dua. Satu adalah secara terminologi, yang kedua adalah secara etimologi. Secara terminologi itu adalah secara bahasa. Hubud dunia artinya secara bahasa, secara terminologi itu adalah cinta terhadap dunia. Kemudian secara etimologi itu adalah perasaan cinta yang berlebihan terhadap semua hal yang berbau materi, terutama harta benda. Ini adalah dua definisi yang menggambarkan pengertian tentang hubud dunia. Nah, setelah Anda paham terkait dengan pengertian hubud dunia, maka poin berikutnya adalah bahayanya hubud dunia. Kemudian ciri-ciri hubud dunia. Kemudian yang terakhir adalah cara menghindari hubud dunia. Tetapi sebelumnya saya inginkan kepada anak-anakku sekalian agar tiga poin ini untuk didiskusikan. Saya bagi kelompok menjadi tiga. Kelompok satu ada di bagian utara, kelompok dua ada di tengah, kelompok tiga ada di bagian selatan. Silakan yang masuk kelompok satu, Abror, pilih temannya. Silahkan, kurang satu masih. Ayo silakan, siapa yang di kelompok satu? Ayo nah, stop. Ya, masuk kelompoknya Abror dan teman-temannya, ya.
Kemudian kelompok 2 di bagian kursi tengah ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 3. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini, maka cermati materi yang ada di depan. Ya, cermati materi yang ada di depan. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Hasilnya nanti dipresentasikan diwakili oleh satu siswa. Ya. Jadi nanti saya berikan kesempatan untuk presentasi hasil dari diskusi yang Anda diskusikan, maju ke depan, satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Paham ya? Ya, paham. Siap. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita pembelajaran pada kali ini, yaitu berupa kelompok diskusi. Itu berupa diskusi berbentuk kelompok. Ini saya sudah tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh saya, kemudian ditulis, hasilnya nanti dipresentasikan. Ini kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bahayanya hubud dunya. Banyak bahaya yang timbul dari hubud dunya, diantaranya membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah seperti halnya sholat, puasa, dan ibadah dan sedekah. Dan poin yang kedua, jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka ia akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya. Poin seperti anak kecil yang sedang bermain bola. Poin yang ketiga, menimbulkan berbagai penyakit hati lainnya seperti rakus, tamak, bangga, angkuh, dan pamer terhadap apa yang dimiliki. Bahkan dia bisa membuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 nanti bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, di depan dibagi oleh satu orang. Oke, ini mungkin untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk menyimpulkan diskusi yang telah didiskusikan oleh Anda. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dunia sebagai tujuan utama bukan sebagai saran mencari kebahagiaan akhirat? Mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Ketiga, pikir tidak sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Keempat, serakah, rakus, dan tamak. 5, tidak mampu menyukuri nikmat sekecil apapun. Ya, oke. Disampaikan untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya adalah kelompok 3. Ini dipersilakan untuk diskusi, kemudian nanti disampaikan. Cara menghindari hubud dunia. Ada 3 poin. Poin yang pertama, mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Dan poin yang kedua, berbanyak mengingat kematian. Dan poin yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan direkam oleh seluruh anggota badan. Pada akhirnya di hari akhir nanti, tangan, kaki, dan lidah akan bersaksi di depan Allah. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 3 dan semua kelompok saya kira telah mendiskusikan materi pada kesempatan kali ini. Nanti saya berikan kesempatan untuk maju menjadi perwakilan satu siswa untuk menyampaikan kepada teman yang lain terkait dengan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, kita sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kita, diwakili oleh Ananda Zubair.
hasil diskusi tadi dengan teman-teman, kami mewakili dari kelompok 1, bahayanya buku dunia, yaitu banyak bahaya yang ditimbulkan dari buku dunia. Di antaranya, poin yang pertama, membuat manusia lalai dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan sedekah. Poin yang kedua, jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka ia akan menjadi lemah. Iblis akan membolak-balikan hatinya seperti anak kecil yang sedang bermain bola. Poin yang ketiga, menimbulkan berbagai penyakit hati lainnya seperti rakus, tamak, bangga, angkuh, dan pamer terhadap apa yang dimiliki. Bahkan dia bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk untuk Anda tempat diskusi. Sekarang bagian kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kepada Anda untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, hasil diskusi kami tadi, ciri buku dunia sebagai berikut. Mengapa dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai saran mencari kebahagiaan akhirat? Poin 2, mengumpulkan harta benda dengan menggunakan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Poin 3, pikir tidak sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Poin 4, serakah, rakus dan tamak. Poin 5, tidak mampu menyukuri nikmat sekalipun. Oke, saya terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan duduk kembali ke tempat semula. Sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan dan akan diwakili oleh saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari kelompok 3. Sekarang menghindari hubud dunia. Poin yang pertama, mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi hidup selamanya yang itu hanyalah di akhirat. Kalau di dunia ini hanyalah sementara, perlu digarisbawahi bahwa hidup di akhirat adalah hidup yang selama-lamanya. Poin 2, perbanyak mengingat kematian. Sudah jelas dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Dan poin yang ketiga, meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan direkam oleh seluruh anggota badan. Pada akhirnya di hari akhir nanti, tangan, kaki, dan lidah akan bersaksi di depan Allah. Jadi kita tidak bisa berbohong ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbohong, dan yang akan mengatakan sejujur-jujurnya adalah anggota badan kita yang akan mengatakan. Mungkin hanya itu. Ya, disampaikan terima kasih. Pada kesempatan kali ini adalah diskusi kelompok terakhir. Kemudian barangkali ada pertanyaan untuk semua kelompok, khususnya kelompok 3 yang terakhir. Dipersilakan. Ya Pak. Ya, siapa namanya? Irul Umar. Dipersilakan Umar untuk menanyakan. Mengapa harus berpikir hidup di dunia hanyalah sementara? Iya, terima kasih. Mengapa harus berpikir bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara? Dipersilakan saudara Saiful untuk menanggapinya. Karena sudah jelas dan tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Iya, terima kasih kami sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah tidak ada? Oke, dipersilakan Ananda Saiful untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih telah kita melaksanakan pembelajaran diskusi pada kesempatan kali ini. Pengertian dunia, kemudian bahaya dunia, ciri-ciri yang
menampakkan buku dunia, kemudian cara menghindari buku dunia. Nah, kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah bahwa buku dunia itu tidak boleh. Buku dunia itu adalah perilaku iblis yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selaku umatnya dan selaku makhluknya, maka kita tidak boleh untuk hubung dunia. Sejauh mana kita ini ketidakbolehannya untuk hubung dunia, dan sejauh mana kita ini adalah memperbolehkan hubung dunia atau diperbolehkannya hubung dunia, ini batasannya adalah sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika batasannya oleh syariat Islam diperbolehkan, maka ia akan tetap boleh. Jika sudah tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, maka batasan-batasan itulah yang tidak boleh untuk hubung dunia. Paham anak-anakku sekalian? Pada kesempatan ini ada tes, ada soal yang harus dijawab oleh kalian. Saya akan berikan kepada kalian. Ini kerjakan kalau bisa, kumpulkan minggu yang akan datang, ya. Kumpulkan minggu yang akan datang. Silakan dibaca dulu soal-soalnya, yang kita nanti tanyakan kepada saya, ya. Oke, sudah selesai pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini kita tutup, namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ada. Paham semua, ya? Ya. Nah, sekarang kalau sudah paham semua, kita akan tutup pada kesempatan pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa berkah. Amin. Membawa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Amin. Dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata di kehidupan bermasyarakat. Ya. Harapan dari saya, anak-anakku, ketika Anda pulang ke rumah nanti, Anda harus belajar mandiri, ya. Anda harus baca. Yang pondok silahkan Anda baca di pondok, ya. Yang telah disampaikan, dan tugas ini harus selesai, ya. Maka sekarang adalah saya mohon maaf jika ada tutur kata yang paling berkenan buat kalian semua. Mohon maaf yang tiada tara. Ini doa dipimpin oleh saudara Heru. Dipersilakan doa pulang madrasah. Saudara Heru dipimpin. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa yang kita mulai. Doa selesai.